104. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalanku yang lurus. Lalu beliau membuat garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, inilah jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan kecuali, tidak ada satupun dari jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, sampai akhir ayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ad-Darimi dalam sunannya, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Dan hadis ini derajatnya hasan. Dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam tafsirnya, Tafsir An-Nasa'i. Kemudian hadis Nabi SAW bersabda tentang para sahabat, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga yang lainnya. Kata-kata khairun nas, sebaik-baik manusia, ya tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang manhajnya, tentang dakwahnya, tentang akhlaknya, tentang ibadahnya, adalah para sahabatlah khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena itu kita wajib memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Dan ikhwan fiddin, a'azakumullah, pemahaman manusia tentang Islam ini bermacam-macam. Karena itu kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi pemahaman manusia tentang agama ini bermacam-macam. Jadi kita harus mengikuti jejak salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita tiap hari baca minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu kita membaca setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Itu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, kata Imam Ibnul Qayyim, ayat ini, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata beliau, ayat ini mencakup 3 rukun. Ayat ini mencakup 3 rukun. Rukun yang pertama adalah Al-Quran. Rukun yang kedua Sunnah, yakni merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, mencakup 2 rukun, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat mereka, ini mencakup rukun yang ketiga, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Sebab kita minta jalan yang lurus. Bagaimana meniti jalan yang lurus? Siapa orang yang pernah meniti jalan yang lurus, yang pernah melalui jalan yang lurus itu sehingga mereka selamat? Siapa? Para sahabat. Karena itu kita memahami ayat ini mencakup rukun yang ketiga, yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan tersebut. Padahal tidak diragukan bahwa siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah pasti telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi yang perlu diingat, kata Imam Ibnul Qayyim, karena metode manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda, ada yang benar, ada yang salah, dan juga bermacam-macam, maka haruslah memenuhi rukun yang ketiga
untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Itu disebutkan di dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasa baina Tatbiqat Syar'iyyah wal Infi'alat Al-Hamasiyah oleh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, perhatikanlah hikmah yang berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang ringkas, yaitu nikmat yang dicurahkan kepada kelompok yang pertama adalah nikmat hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kemudian beliau juga menjelaskan begini ketika menafsirkan ayat tentang as-siratal mustaqim dan juga wa anna hadza sirati mustaqiman. Kata Imam Ibnu Qayyim, jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan itulah ajaran yang telah Allah wahyukan kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan tersebut. Sekiranya umat manusia mencoba seluruh jalan yang ada dan berusaha untuk mengetuk seluruh pintu yang ada, maka seluruh jalan itu tertutup dan seluruh pintu terkunci kecuali dari jalan yang satu, yaitu jalan yang menghubungkan langsung kepada Allah dan menyampaikan mereka kepadanya. Ini dalam Tafsirul Qayyim Ibnu Qayyim halaman 14-15. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, kenapa kita harus mengikuti pemahaman salaf? Karena mereka sudah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Dan tidak boleh menyimpang dari mereka. Orang yang menyimpang dari mereka, maka Allah biarkan mereka sesat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi orang yang menyimpang dari jalannya kaum mukminin, yaitu dari jalannya para sahabat, maka akan dibiarkan sesat oleh Allah. Kemudian bagaimana? Akan diancam dengan masuk neraka. Jadi jalan yang selamat itu, yaitu jalannya yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu kita wajib memahami Islam ini sesuai dengan pemahaman mereka. Karena ikhwan fiddin, azakumullah, umat ini sebagaimana sabda Rasulullah akan berpecah. Dan kenyataan umat ini sudah berpecah. Dan Nabi memberikan jalan keluar, jalan selamat hanya satu, yaitu jalannya para sahabat. Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. Nabi bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, satu yang masuk surga dan 70 masuk neraka. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Fa 71 finnar. 71 itu masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah. Dan satu yang masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Sungguh-sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu yang masuk surga. Wa 72 fil nar, dan 72 itu masuk neraka.
Jadi satu yang masuk surga, 72